Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan judul Perancangan Sistem Pembelajaran E-Learning Berbasis Multimedia. Dengan saya Widya Cahyaningrum dengan NIM 2018-240038. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Saya sendiri Fadel Muhammad dengan NIM 2018-240032. Selanjutnya ada dengan saya Muhammad Rizky Noviani dengan NIM 2018-2410. Dan saya Syahrul Bari dengan NIM 2018-240073. Dengan saya Nur Ain Latifah dengan NIM 2018-240055. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem pembelajaran e-learning 3 bahasa berbasis multimedia yang disusun oleh Muhammad Rizky Noviani, Syahrul Bari, Fadel Muhammad, Nur Aini Latifah, dan saya sendiri Widya Cahyaningrum. Saya akan menjelaskan bagaimana dibuatnya aplikasi ini. Aplikasi ini berisi kursus 3 bahasa yang terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Rusia. Dan kursus ini diperuntukkan untuk umum dan menggunakan akses e-learning. Pelajaran aplikasi ini memiliki konsep seperti sekolah pada umumnya. Dalam aplikasi tersebut mempermudah pembelajaran bahasa karena di aplikasi e-learning yang dibuat ini pun user-friendly saat diakses, yang dimana dalam aplikasinya ada user untuk guru dan murid. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan yang pasti bisa digunakan untuk umum dan sangat membantu bagi orang tua yang ingin mengajarkan anaknya dengan gratis dan akses yang sangat mudah digunakan. Ada beberapa keunggulan dari aplikasi ini, yaitu fitur gratis, fitur materi lengkap, terdiri 3 tahap pembelajaran, terdiri fitur chat dalam kelas. Jadi ada komunikasi antara guru dan murid. Dan berikutnya memiliki fitur grade pada murid, terdapat fitur untuk melatih kemampuan dalam berbahasa, terdapat fitur multimedia yang dibutuhkan siswa. Dengan adanya aplikasi ini, sangat membantu bagi seseorang yang sudah lulus maupun belum lulus bisa melakukan kursus di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Dengan fitur keunggulan ini yang dimiliki oleh aplikasi ini, kita juga memiliki beberapa kelemahan. Baru memiliki 3 bahasa dan aplikasi masih dalam tahap perkembangan. Dari keunggulan ini, kita sangat meyakinkan bahwa kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat bagi yang ingin mempelajari bahasa dari luar. Dan semoga dengan perkembangan aplikasi ini, kita bisa menambah beberapa bahasa seperti bahasa Mandarin, bahasa Spanyol kemungkinan, dan untuk penjelasan mengenai tampilan ini akan ditampilkan oleh rekan saya. Nah, ini tampilan sebelum daftar atau sebelum registrasi. Ini tampilan awalnya, boleh ke bawah. Nah, di sini baru terdiri 3 bahasa yang tadi saya jelaskan, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Rusia. Bisa ke bawah lagi. Nah, ini untuk info bagi yang ingin mengetahui apa aja isi dari program kursus ini, dari aplikasi e-learning ini, kalian bisa hubungi kontak yang di bawah ini atau bisa kepoin sosial medianya. Karena kita sangat update di sosial media ini untuk info lebih lanjut kursus yang sangat menguntungkan bagi masyarakat karena ini programnya free ya. Dan untuk registrasinya, kalian bisa hubungi kontak di bawah ini. Ada Syahrul Bahri, Fadel Muhammad, dan nama yang tadi sudah saya sebutkan. Atau bisa langsung hubungi ke nomor telepon yang ada di bawah sini, atau email langsung di bawah sini. Dan berikutnya, ada klik login di pojok kanan atas jika Anda sudah memiliki akun dengan cara mendaftarkan melalui kontak di bawah sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadel Muhammad ingin melanjutkan untuk penjelasan dari sistem kami.
setelah si user melakukan kontak kepada admin untuk melakukan pendaftaran dan user sudah mendapatkan akun untuk melakukan login, di sini tinggal user mengetik menu login saja. Nah, di sini user bisa memasukkan username dan passwordnya. Nah, berikut adalah tampilan awal jika user sudah melakukan login. Di sini untuk tampilan awal kita langsung masuk ke dalam dashboard. Di sini dashboard ini ada beberapa kelas yang sudah dimasuki sebelumnya. Di sini ada timeline, ada private files yang bisa kita lihat kita sudah menguploadnya. Terus di sini ada kelas yang bekas kita review. Terus ada ada kelihatan berapa jumlah user yang online. Terus batch atau lencana yang kita dapatkan dari beberapa ngikutin serangkaian tes di kelas gitu. Terus di sini ada kalender untuk fitur-fitur tambahannya saja. Terus ada beberapa event yang akan diadakan jika misalkan ada event di kelas tersebut. Terus setelah kita membahas dashboard, di sini kita bisa masuk langsung ke tampilan set home. Di sini untuk tampilan set home seperti set home pada sebelumnya yang belum melakukan login gitu, di sini bisa langsung aja masuk ke kelas Inggris. Ini kan karena kita sudah melakukan login dan melakukan daftar, jadi kita bisa langsung masuk ke kelas. Jika tidak, ya kita belum bisa masuk ke kelas gitu. Nah, di sini untuk contohnya saja ya, untuk di kelas Inggris ini, di sini ada announcement atau pemberitahuan. Terus ada English language, ada English chat room, ada materi public speaking, listening, vocabulary. Nah, di sini juga ada tes untuk menilai seberapa kemampuan dari peserta ini gitu. Di sini bisa langsung ke teori pertama aja, di materi pertama maksud saya. Di sini ada public speaking, bisa dibuka bersama. Nah, di sini public speaking, karena materinya public speaking ya mungkin kayak penjelasan tentang bagaimana caranya kita public speaking kepada orang luar gitu, maksudnya kayak percaya diri gitu untuk public speaking di depan orang banyak. Nah, di sini untuk artikelnya juga dijelaskan kan, if public speaking sound like your worst nightmare, you're not alone. You're not one of the estimated 17% of population that has an intense of fear of public speaking. That's okay. One today we've got your triple P method that will keep your calm during that next oral report and keep you breakfast where it belongs. Ini untuk artinya sih secara ringkas, jika public speaking ini dirasa bagi kita adalah mimpi buruk, kita bukan salah satunya orang yang mengalami itu. Jadinya 70% dari orang ini mengalami yang namanya nightmare, mimpi buruk jika melakukan public speaking kepada orang banyak. Ini seperti itu. Terus bisa lanjut ke materi listening. Nah, di sini untuk materi listeningnya dong, Mas, di atas. Nah, di sini materi listening, di sini ada 2 materi. Yang pertama ada English listening quiz. Ini adalah quiz untuk listening. Terus ada teori tentang listening. Di sini kita buka dulu aja teori tentang listening. Nah, kalau teori tentang listening ini, jadinya kita kayak untuk teori kan pasti kan ngebaca tentang teorinya. Nanti kita bisa mendownload filenya gitu. Ini sebagai contoh aja. Nah, ini kan setelah kita mendownload file teorinya, ini kita bisa mencentang bahwa kita sudah melakukan view, atau misalkan kita ada kuis, ini kita bisa memark sebagian tugas, dan maksudnya tugas yang sudah dilakukan gitu, mark as down gitu contohnya. Nah, seperti itu. Terus bisa masuk ke bawah ke bagian vocabulary. Vocabulary ini adalah kayak kosakata yang kita mampu ucapkan gitu. Ada berapa banyak kosakata ini vocabulary. Di sini vocabulary-nya ini ada 4 ya, ada 4
ini pelajaran. Yang pertama ada vocabulary time learning, vocabulary hobbies, vocabulary body parts, terus ada teori tentang vocabulary seperti yang tadi listening juga ada. Ya udah kita langsung masuk ke bagian ujiannya aja ya, untuk ujian per kelas gitu. Bisa di scroll di bawah. Nah, di sini untuk bagian ujian ini bisa langsung mencet aja, Mas. Nah, di sini kita sudah memasuki kelas ujian. Nah, sebelumnya kan ini udah diisi. Jadi misalkan kita dapat tugas, misalkan kayak tugas ujian seperti apa, nah itu kita memasukkan file ujiannya itu. Tahu dari mana kita nanti ada ujian akan datang itu nanti itu dari upcoming event gitu. Ini kita kasih contoh aja jika sudah melakukan pengiriman ujian ini seperti tampilnya seperti ini. Di sini kita udah submit kan. Nah, di sini kita bisa menaruh komen jika ada masalah atau apa gitu. Terus juga ada online text, ini bisa mencantumkan bahwa kita sudah hadir di sesi ujian tersebut. Nah, ini jadi kita setelah kita melakukan submit hasil ujian, di sini kita tinggal menunggu hasil yang akan nanti diberikan oleh guru. Fiturnya akan dijelaskan di bagian guru. Jadi di sini bisa masuk setelah kita menjelaskan tentang teori dari setiap masing-masing apa sih namanya? Masing-masing menu dari kelas. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke bagian batch atau lencana. Atau kita masuk ke bagian partisipan deh, partisipan. Nah, partisipan ini per kelas ini pasti ada, karena kita bisa tahu gitu di dalam kelas itu ada berapa orang gitu yang masuk ke dalam kelas Inggris seperti ini. Contohnya di sini baru kita aja ya, kita termasuk guru dan admin. Terus kita bisa masuk ke menu batch atau lencana. Nah, ini kita batch atau lencana ini dimaksudkan untuk kayak seberapa bagus hasil yang kita dapatkan dari ujian, itu kita akan mendapatkan sebuah batch atau lencana. Jadinya kayak batch ini menginfokan bahwa kita seberapa bagus sih gitu setiap melakukan ujian, atau istilahnya kayak pangkat di dalam dunia militer atau apalah gitu. Ini sebagai contoh aja ya, ini kita sudah mendapatkan rencana master gitu. Terus ada deskripsinya. Nah, ini saya bacakan ya. This batch show your skill for English language. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Rencana ini menunjukkan berapa jauh skill kalian gitu untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris ini. Terus ada kriteria di sini, kriteria ya kayak congratulations you achieve master grade gitu aja sih paling. Nah, ini untuk syarat pendapatan batch, user must complete the course English language with minimum grade of 10. Jadinya untuk mendapatkan satu grade ini tidak kayak harus asal ngejain aja, tidak. Jadinya kita harus ada syarat, yaitu harus mendapatkan nilai full atau nilai maksimal gitu, baru kita bisa mendapatkan grade. Itu grade-nya juga nggak langsung master, jadinya kayak beginner dulu, trainer, kayak gitu-gitu, baru kita bisa mencapai batch akhir gitu. Terus setelah kita membahas batch, di sini kita ada kompetensi. Kita masuk ke bagian kompetensi. Nah, ini kompetensi yang saya maksud ini ya, ini salah satunya untuk mendapatkan batch tadi. Ini kita harus menyelesaikan kompetensi yang diberikan oleh guru nanti yang akan dimasukkan di sini gitu. Terus grade, fitur grade selanjutnya. Fitur grade ini kayak menunjukkan hasil dari ujian English exam tadi yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini seperti contohnya nih. Kita mendapatkan grade 90, berarti 90 itu ya kita salah satu, misalkan dari 10 soal kita salah satu itu. Ini untuk mengecek hasil dari ujian yang sudah kita kumpulkan. Oke, setelah itu sebenarnya itu aja ya, coba ke bawah lagi. Setidaknya ya udah. Untuk tampilan user ya begitu saja pada umumnya, jadinya kayak friendly aja gitu website kita,
agar gampang gitu user mengetahui cara-cara penggunaan dari website kita ini. Ya, mungkin untuk ini bisa dilanjutkan untuk fitur dari guru oleh saudara saya Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan saya Nuraini Latifah. Di sini saya akan menjelaskan ada apa saja sih user teacher ini. Pada user teacher e-learning ini yang membedakan pada fitur user admin dan siswa pada user teacher yaitu bisa dapat menambahkan kelas, menambahkan nilai pada siswa, penambahan assignment, dan penambahan untuk kuis. Pada ini adalah tampilan dashboard pada user teacher. Terdapat learning plan, ada timeline untuk mahasiswanya, private files, dan course overview, ada online user, penilaian terakhir, kalender, dan terdapat pelajaran yang dapat dilihat. Selanjutnya pada fitur penambahan kelas. Pada fitur penambahan kelas ini, user teacher terlebih dahulu membuka kelas Inggris, lalu turn editing off, turn editing on untuk dapat menambahkan kelas yang diinginkan, lalu add topic, menambahkan topik, dan di sini telah muncul topik 5 yaitu kelas yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Di sini kita bisa mengganti nama kelas yang sesuai diinginkan guru. Sebagai contoh, English Exam 2. Selanjutnya, pada fitur penambahan nilai untuk siswa. Kita ke menu grades, di sini jika penilaian sudah kita buat, kita bisa melihat nama-nama mahasiswanya dan nilai yang sudah tercantum. Lalu Nur. Selanjutnya pada fitur penambahan nilai untuk siswa.
pada halaman ini guru bisa menambahkan nilai pada siswa. Dan bisa menambahkan catatan pada nilai tersebut. Dan ini nilai yang sudah kita isi sebelumnya. Dan di sini terdapat keterangan bahwa nilai tersebut untuk pada practice English beginner. Selanjutnya pada fitur penambahan assignment. Di sini guru menambahkan materi yang diinginkan. Terdapat judul, deskripsi, dan file yang dapat guru upload. Di sini guru dapat memilih dan ini hasil assignment yang baru saja kita buat. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tentang perbedaan antara user dengan guru itu apa aja. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk lebih jelasnya tentang fitur yang bisa guru itu lakukan. Setelah teman saya tadi menjelaskan cara bagaimana menambah achievement, di sini kita bisa ngecek lagi bahwasanya di sini guru tidak hanya bisa menambahkan achievement, juga bisa menambahkan seperti quiz, link berupa arahan ke
video atau ke YouTube, contohnya ada book, ada file untuk pengiriman file video gitu, seperti ini contohnya. Nah, ini kita bisa close aja Mas, close. Nah, ini setelah tadi kan teman saya sudah membuat sebuah exam atau ujian baru. Ini kita bisa masuk aja ke dalam examnya. Nah, di sini sebenarnya guru itu bisa melihat semua submission yang sudah dikirim muridnya atau hasil ujian yang sudah dikirim muridnya itu dengan cara mengklik view all submission. Nah, ini karena belum ada murid dan partisipan yang bisa kita lihat tadi, nah di sini belum ada yang mengirim submission ya. Nah, ini statusnya bisa kita lihat, no submission, grade-nya belum dikasih nilainya karena belum ada file ujiannya. Seperti itu. Terus ini kita bisa masuk ke bagian partisipan. Nah, di sini kita bisa melihat itu ada fitur ke atas Mas. Atas ada namanya fitur enroll user. Enroll user ini diperuntukkan untuk user ini mau kita buat menjadi apa? Menjadi murid atau non editing teacher ini dimaksudkan untuk kayak seperti guru, tapi fiturnya tidak lengkap seperti guru, jadi hanya untuk kayak mungkin hanya untuk menilai aja gitu seperti contohnya. Ini bisa kita cancel. Terus untuk kompetensi ini sebenarnya di sini penjelasan teman saya itu yang dimaksudkan dia itu kompetensi ini adalah fitur di mana yaitu guru membuat sebuah event yang akan datang, jadi di sini murid bisa mendapatkan nilai untuk memperbagus batch yang seperti sebelumnya sudah dijelas untuk fitur yang akan didapatkan dari user seperti itu. Ya mungkin untuk penjelasan teacher ya seperti pada sekolah umum gitu. Di sini teacher itu bisa yang menilai, bisa menambahkan kelas, menambahkan pelajaran yang akan disampaikan, terus ujian tidak jauh seperti sekolah pada umumnya. Makanya ini kita sistem kita ini lebih yang tadi seperti kita pendahuluan kita jelaskan, tidak jauh beda lah dengan dari sekolah pada umumnya. Oke, untuk pembahasan dari fitur guru sepertinya cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan untuk fitur terakhir, yaitu fitur dari si admin sendiri. Ini bisa kita lanjutkan oleh saudara Syahrul. Untuk selanjutnya bagian admin yang dijelaskan oleh saya sendiri. Sebentar. Nah, di sini pada bagian admin itu, di bagian dashboard itu sama pada umumnya seperti guru dan murid, yang dimana ada kelas, yaitu kelas English dan Rusian. Dan tampilan timelinenya yaitu English yang dimana yang dibuat oleh guru pada barusan yang dibuat oleh guru teacher nanti, dan di bawahnya seperti yang kayak sama guru seperti ini. Dan dan yang online pada aplikasi ini ada dua, yaitu admin dan si guru. Nah, sebelah kiri kita ada site admin yang dikelola oleh admin. Pada bagian set admin ini ada set admin, ada user, ada kursus, ada grade, ada plugin, ada friends, server, report, dan development. Nah, pada bagian set admin ini banyak seperti ada analisis, kompetensi, batch, dan lain-lain. Nah, kita ke poinnya aja, yaitu ke user. Nah, bagian user ini kita bisa menambahkan yang dimana pada murid yang telah mengkontak admin untuk mendaftarkan dirinya sebagai murid, kita bisa mengklik add new user, yang dimana kita bisa memasukkan username untuk mendaftarkan si murid tersebut. Dan passwordnya bisa di sini, bisa random, bisa sesuai yang diminta oleh si murid. Dan di sini bisa memasukkan nama pertama, nama belakang. Dan ini email si murid, ini nama profil si murid, ini tempat tinggal di mana, kotanya,
Ini select country-nya sesuai dengan kita, yaitu di Indonesia. Temnya Asia Jakarta. Dan ini deskripsinya terserah murid ya, mau diisi apa, bisa request ke kami. Untuk tampilan murid, boleh request juga. Untuk tampilan yang profilnya, hanya segitu aja, bisa ngeklik create user. Bisa kita contohkan ya, seperti ini. Nama Syahrul, manual akun, dia manual, karena dibuat oleh si admin. Untuk password sendiri itu dengan menggunakan simbol hashtag seperti ini. Namanya Syahrul, nama belakangnya Bahri. Untuk password untuk email sendiri Syahrul Bahri 04@gmail. Ini hanya contoh aja ya. Untuk tampilan ini boleh kasih nama Syahrul. Yang di sini Jakarta Utara. Ini udah disetting dengan Indonesia. Deskripsinya nama saya sendiri boleh. Tampilan ininya karena saya belum ada foto, saya pakai foto biasa seperti yang ada di atas ini. Kita create. Nah, di sini sudah ada masuk user baru yaitu bernama Syahrul, tinggal di Jakarta dan negara Indonesia. Dia bisa login, yang bisa di sini logbook langsung login. Untuk selanjutnya bagian set admin, pada bagian user. Cuman itu aja sih yang paling penting buat poin user. Dan poinnya lagi untuk si admin ini pada bagian plugin. Pada bagian plugin ini si admin bisa mengubah tampilan tema tersebut, yang dimana temanya ini bernama kelas. Si admin bisa mengubah si tampilan ini. Plugin mana ya? Bentar. Install plugin ya. Maaf. Untuk tampilan yang diubah di sini buat install pluginnya, untuk menaruh si plugin yang di atas ini, yang di kelas ini. Untuk tampilan mengubahnya ada di friends, yaitu di kelas. Nah, di sini ada bagian logo, yang dimana logo itu yang ini. Kita masuk ke bagian front, bagian awal. Bagian awal itu yang tadi yang di dashboard ada Bismart, yang ininya ada deskripsinya. Untuk bagian slideshow-nya, yang ini tampilan awal, yang dimana di dashboard itu ada tampilan seperti ini buat dashboard, nama, site-nya. Untuk bagian footer, bagian bawahnya ada logo kita, ada bagian deskripsi lagi. Nah, di sini ada bagian info si admin. Untuk yang untuk yang murid ingin mendaftarkan dirinya bisa kontak ke Instagram kami, yaitu ada Syahrul, Fadel, Nuraini, Widya, dan Rizky. Dan di bawah ada info kontak ya, yang lainnya seperti jalan email, ada nomor telepon, Facebook, dan sosial media si Smart Class ini. Pada bagian admin ini bisa mengenroll si guru dan murid. Cuman dia kelemahannya itu nggak boleh yang dilakukan oleh si guru, seperti mengisi nilai, menaruh materi, sama penambahan kelas, karena itu tugasnya si guru. Si admin hanya mengelola si tampilan si aplikasi ini. Itu aja sih buat si admin. Jika ada yang mau ditambahkan oleh Fadel, boleh? Ya, ini untuk fitur admin ini sebenarnya cukup kompleks ya. Kita bisa masuk ke bagian set administrator. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian grade mungkin. Nah, di sini kita bisa membuat grade yang tadi kita sebelumnya sudah kita lihat ya untuk tampilannya sendiri. Terus di sini masuk ke bagian
kursus mungkin. Untuk kursus di sini untuk admin sebenarnya bisa ada fitur kayak ngebuat beberapa kategori untuk kelasnya sendiri. Misalkan kayak kita kan ini fokusnya ke kelas bahasa ya. Jadi misalkan kita project kita ini berupa aplikasi sekolahan gitu. Nah, ini kita bisa menambahkan kategori kelasnya itu misalkan kayak kategori kelas IPA itu berarti kan tentang science, nah itu kita bisa kategorikan, berarti masuknya ke dalam kategori IPA atau science itu. Nah, terus untuk kelas juga di sini sebenarnya admin bisa menambahkan kelas, cuman kan lebih tepatnya itu sebenarnya guru yang bisa menambahkan fitur itu. Terus juga ini kita bisa lihat lagi ke atas untuk development-nya. Nah, development ini untuk admin di sini karena kita menggunakan localhost, jadi di sini kita untuk development ini bisa menerapkan yang tadinya dari localhost, kita bisa langsung mengadaptasi aplikasi ini menjadi online. Nah, ini kita bisa langsung ini aja untuk development dari website ini. Di sini bisa kita lihat ada beberapa fitur dari development seperti debugging, web service, purchase, third party libraries, acceptance testing, make test cures, make geometry test plan, PHP unit, template library, XMLDB editor, seperti itu. Ya mungkin untuk set admin kalau misalkan dijelaskan secara rinci ya kita juga bisa menjelaskan ya Bu, cuman karena di sini sebagian besar fitur admin itu yang tadi kita sudah jelaskan, ya mungkin untuk penjelasan tampilan webnya seperti ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok dengan tema aplikasi 3 bahasa multi, apa sih aplikasi tipe saya? Aplikasi apa sih judulnya? 2, 3. Ya, mungkin untuk penjelasan dari tampilan sistem dan fungsi-fungsi sistem yang ada pada website kami, mungkin seperti itu saja. Dengan kami undur diri, kelompok kami undur diri dengan nama judul project salah deh, Cok. Perancangan. Bentar. 3. Ya, begitu saja untuk penjelasan dari website kami, yaitu website tentang pembelajaran bahasa dengan mengunsur tema e-learning. Untuk penjelasan dari sistem dan fungsi-fungsi yang ada di website ini cukup sekian. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengarahkan ke Saudara Kiki untuk menjelaskan harapan-harapan apa yang ingin kita capai setelah membuat aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akan lanjutkan lagi untuk penjelasannya ke Saudara Kiki. Sekian. Saya Rizky, dengan adanya aplikasi 3 bahasa berbasis e-learning yang sudah kami buat, kami harapkan perkembangan pembelajaran dalam pendidikan kini semakin meningkat. Pada awalnya metode atau konsep pendidikannya yang bersifat itu klasik atau konvensional, kini berkembang dengan adanya beberapa metode yang dapat diterapkan dengan melihat situasi atau karakteristik dari peserta didik sering berjalannya waktu. Teknologi juga berkembang dengan pesat dan membantu proses pembelajaran, di mana teknologi kini memilih peran dalam pendidikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Salah satunya adalah contoh kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan yang terkendali oleh jarak. Adanya sistem e-learning ini, di mana e-learning ini memudahkan pembelajaran jarak jauh antara peserta didik dan pendidiknya sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah aplikasi media pembelajaran e-learning 3 bahasa berbasis multimedia yang akan diterapkan mulai pada tingkat pemula, di mana adanya aplikasi ini, siswa memiliki penguasaan materi yang cukup
dalam membaca, menghafal, dan mengucapkan kosakata dengan konsep learning by doing, sehingga tingkat penguasaan siswa dalam proses belajar mengajar dapat ditingkatkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami dengan judul perancangan sistem pembelajaran berbasis e-learning 3 bahasa berbasis multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.